Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk mencari ilmu. Baiklah, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang dipelajari nantinya akan bermanfaat. Sebelum Ibu presensi, Ibu mau kalian meluruskan dan merapikan meja sesuai garis. Lalu sekalian sampah yang ada di sekitar meja diambil terlebih dahulu. Sudah semua ya? Baik, Ibu mau presensi terlebih dahulu. Tati Nurhayati, Yuni Kartika, Relita, Musliha, Lulul Mafiro, Sri Rahayu, Anastasia. Alhamdulillah, hari ini kelas IPS 1 hadir semua. Baik anak-anak, sebelum lanjut pada materi berikutnya, Ibu mau bertanya apakah masih ada yang ingat materi minggu lalu? Betul sekali Tati, materi minggu lalu yaitu mengenai gejala sosial. Selain Tati, apakah ada yang bisa menjelaskan mengenai pengertian gejala sosial? Ya betul Anastasia, gejala sosial merupakan fenomena yang menandai permasalahan sosial yang dipengaruhi dan mempengaruhi aktivitas individu maupun kelompok dalam suatu lingkungan masyarakat. Dari materi minggu lalu, apakah masih ada yang belum jelas? Kalau tidak ada, Ibu anggap kalian dapat menerima dan memahaminya ya. Karena tidak ada lagi pertanyaan mengenai materi minggu lalu, Ibu akan lanjut pada materi selanjutnya, yaitu mengenai klasifikasi kelompok sosial. Silakan disiapkan buku paketnya, lalu dibuka halaman 1200. Untuk buku selain buku sosiologi harap dimasukkan ke dalam tas. Karena hari ini kita ingin mempelajari klasifikasi kelompok sosial, diharapkan nanti kalian dapat menjelaskan klasifikasi kelompok sosial, lalu dapat memahami perbedaan bentuk-bentuk kelompok sosial menurut para ahli, dan juga mengenal keberaneka-ragaman kelompok sosial yang ada di masyarakat. Nah, anak-anak, mendengar istilah kelompok sosial, adakah di antara kalian yang sudah mengetahui apakah itu kelompok sosial? Yang mau berpendapat silakan angkat tangannya. Ya, betul sekali Musliha. Jadi, kelompok sosial adalah sekumpulan individu yang terdiri atas 2 atau lebih manusia, mempunyai visi misi yang sama dari setiap individu, serta terdapat interaksi yang terjalin antar anggotanya. Interaksi yang terjalin dalam kelompok sosial dapat berupa interaksi langsung ataupun tidak langsung. Nah, dari pengertian kelompok sosial, apakah ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan? Oke, karena tidak ada jawaban, maka Ibu akan melanjutkan pada inti materinya. Terdapat 3 kelompok sosial yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu kelompok sosial berdasarkan ikatan antar anggota kelompok. Yang kedua, kelompok sosial berdasarkan interaksi antara anggota kelompok. Dan yang ketiga, yaitu kelompok sosial berdasarkan struktur anggotanya. Dari masing-masing kelompok tersebut, Ibu akan menjelaskan definisi secara singkat dan contoh konkret kelompok sosial yang ada di masyarakat. Ibu harapkan kalian memperhatikan dengan jelas, karena setelah Ibu menyampaikan semua materi pada hari ini, Ibu akan mengadakan kuis yang akan diacak namanya. Nah, nantinya jika jawabannya sudah tepat atau mendekati, Ibu akan memberikan nilai tambahan. Yang pertama yaitu menurut Ferdinand Tonis. Menurut Ferdinand Tonis, ini kelompok sosial terbagi menjadi 2, yaitu paguyuban atau Gemeinschaft dan pertembayan atau Gesellschaft. Nah, kalian pasti sudah sering sekali kan mendengar paguyuban dan pertembayan ini, karena 2 kelompok sosial ini sangat dekat dengan lingkungan kalian. Nah, yang pertama yaitu paguyuban atau Gemeinschaft. Paguyuban atau Gemeinschaft ini merupakan kelompok sosial yang di dalamnya terbentuk karena adanya ikatan batin yang kuat. Di dalam kelompok sosial ini terdapat 3 jenis kelompok sosial. Yang pertama yaitu paguyuban karena ikatan darah, atau bisa disebut dengan Gemeinschaft by blood. Kelompok sosial ini terbentuk karena adanya kesamaan darah, contohnya yaitu kekerabatan dan klan. Nah, yang kedua ada paguyuban karena adanya kesamaan tempat.
Kelompok sosial ini terbentuk karena adanya kesamaan tempat tinggal, contohnya itu seperti RT dan RW. Lalu yang terakhir yaitu paguyuban karena adanya persamaan jiwa dan pikiran, atau bisa disebut dengan Gemeinschaft of Mind. Kelompok sosial ini terbentuk karena adanya kesamaan ideologi. Contohnya apa? Contohnya yaitu partai politik. Nah, selanjutnya yaitu kelompok sosial yang kedua menurut Ferdinand Tönnies yaitu Gesellschaft atau patembayan. Gesellschaft ini merupakan kelompok sosial yang terbentuk karena adanya kepentingan tertentu atau orientasi ekonomi sehingga ikatan batinnya tidak kuat. Contohnya yaitu organisasi Ikatan Buruh. Mereka membentuk kelompok sosial tersebut karena adanya kesamaan tujuan, tetapi ikatan batinnya tidak terlalu kuat antara satu dengan yang lain. Selanjutnya yaitu berdasarkan interaksi antar kelompok. Menurut Charles Horton Coley ini, kelompok sosial terbagi menjadi dua, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Yang pertama yaitu kelompok primer merupakan kelompok yang anggotanya sedikit dan antar anggotanya lebih mengenal karena interaksi antar anggotanya yang intens. Contoh dari kelompok primer ini yaitu adalah keluarga. Tentunya kalian semua memiliki keluarga ya, di mana antar anggota keluarganya saling mengenal dan saling berinteraksi satu dengan yang lain. Yang kedua yaitu kelompok sekunder. Kelompok sekunder merupakan kebalikan dari kelompok primer karena memiliki anggota yang relatif banyak dan belum tentu saling mengenal satu dengan yang lain. Contohnya itu sekolahan. Dan yang terakhir yaitu kelompok sosial berdasarkan struktur anggotanya. Menurut Frondon, kelompok sosial ini terbagi menjadi dua, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal adalah kelompok yang struktur anggotanya jelas, punya tujuan dan punya visi. Contoh dari kelompok formal ini yaitu pemerintahan. Di situ pemerintahan strukturnya jelas karena ada presiden, ada anggota DPR, dan ada rakyat. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu kelompok informal. Kelompok informal ini tidak memiliki struktur yang jelas. Mereka terbentuk karena adanya pertemuan yang berulang-ulang. Contohnya yaitu ibu arisan. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Baik, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan lanjut untuk kuis, karena tadi di awal Ibu sudah memberikan instruksi untuk memperhatikan, lalu tadi Ibu sudah bertanya apakah ada yang ingin ditanyakan dan tidak. Ibu rasa kalian sudah memahaminya, maka di sini Ibu akan mengadakan kuis. Bagaimana, sepakat? Oke, baik. Kalian semangat sekali ya. Jadi Ibu akan mengadakan kuis. Sistem kuis akan Ibu jelaskan. Yang pertama yaitu Ibu akan memberikan 4 pertanyaan. 2 pertanyaan pertama, ini Ibu akan merandom nama kalian. Bagi nama yang keluar maka akan Ibu berikan pertanyaan. Jika jawabannya kurang tepat, maka Ibu akan melemparkan kepada yang bersedia menjawab. Setelah itu, 2 pertanyaan terakhir yang akan Ibu berikan, bagi siapa saja yang mengacungkan tangan paling cepat berhak menjawab pertanyaan tersebut. Nah, Ibu akan merandom nama yang pertama untuk pertanyaan pertama ya. Di sini Ibu akan merandomnya. Nah, yang keluar yaitu Indah Safitri. Baik Indah Safitri, tolong jelaskan keluarga itu merupakan klasifikasi dari kelompok sosial yang bagaimana? Ya, betul sekali. Indah Safitri mendapatkan nilai tambahan. Lalu pertanyaan yang kedua akan Ibu acak ya, siap-siap. Itu Lili Marcelina ya. Baik Lili Marcelina, coba kamu jelaskan 3 jenis patembayan. Oh, kurang tepat. Adakah yang ingin melengkapi atau membetulkan jawaban dari Mbak Lili? Ya, betul sekali Anastasia, kamu yang berhak mendapatkan nilai tambahan dari Ibu.
Lalu pertanyaan yang selanjutnya yaitu sebutkan kelompok sosial menurut Charles Horton Coley. Ya, bagaimana Tati? Betul sekali, kamu berhak mendapatkan nilai tambahan dari ibu ya. Lalu pertanyaan terakhir, jelaskan perbedaan antara kelompok informal dan kelompok formal. Ya, Musliha, jawabannya benar sekali. Kamu juga berhak mendapatkan nilai tambahan dari ibu. Baik, ibu rasa kuis pada materi ini sudah cukup. Melihat antusias kalian dalam menjawab pertanyaan dapat menandakan bahwa sebagian besar dari kelas ini sudah dapat memahami materi yang saya berikan. Baik, sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, apakah ada yang dapat menyimpulkan materi yang sudah saya sampaikan? Bagaimana Rizka? Silakan. Baik, cukup jelas kesimpulan yang telah diberikan oleh Rizka. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 kelompok sosial menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Ferdinand Tönnies, terdapat Gemeinschaft dan Gesellschaft. Dan yang kedua yaitu menurut Charles Horton Coley, di mana terdapat kelompok sosial primer dan kelompok sekunder. Dan yang terakhir yaitu menurut von Dort, yang terdapat kelompok formal dan informal. Untuk materi ini, Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya yaitu kalian sebutkan kelompok apa saja ada di lingkungan masyarakat di sekitar rumah kalian. Sebutkan sebanyak-banyaknya, tugas ditulis di buku harian. Untuk pengumpulannya, ketua kelas mengumpulkan sebelum saya masuk ke kelas pada minggu depan. Buku semua sudah terkumpul di atas meja saya ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan tugas pada pertemuan kali ini, saya akhiri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.